Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai aplikasi komputer. Namun untuk topik hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kalkulator dengan Excel untuk menghitung berapa biaya konversi dari motor atau mobil bensin ke LPG atau Vigas seperti itu. Saya izin saya screen terlebih dahulu. Nah, ini. Hmm. Jadi tujuan untuk pembuatan kalkulator ini ya, kita bisa menghitung atau kita bisa tahu konversi bahan bakar. Kalau kita konversi bensin ke LPG itu kosnya berapa? Nah, kita bisa mencari tahu juga kalau kita berikan gambarnya nanti sudah kelihatan, oh berarti kalau konversi sekian dengan jarak sekian membutuhkan biaya sekian. Nah, itu kita bisa lihat di dalam apa itu namanya grafiknya. Yang kedua adalah kalkulator honorarium dari sebuah pekerjaan bersama. Hari ini kita akan membahas yang kalkulator konversi bahan bakar dengan menggunakan LPG atau Vigas ya. CNG juga bisa kalau di lingkungan teman-teman semua ini ada CNG-nya. Jadi ketika banyak sekali ya, ada beberapa tahun yang lalu itu pengkonversi, konversi sebuah bajai atau kendaraan itu dari gasolin ya, dari gasolin bahan bakar fosil itu ke LPG atau Vigas. Dulu Vigas ya, sekarang LPG atau CNG. Nah, ketika kita mengkonversi sesuatu ya, sesuatu dari hal yang sudah ada ke yang belum pernah dilakukan, itu pasti akan ada biaya yang dibebankan. Jadi ketika kita mengkonversi sesuatu, kita harus tahu break-even point-nya berapa, net present value-nya berapa, internal rate return-nya berapa, dan payback period-nya berapa. Nah, jadi kita menghitungnya per tahun. Nah, per tahun bisa. Setelah itu, sebelum kita mulai, kita harus memodelkan sistemnya. Modelkan sistem itu untuk apa? Jadi apa saja sih yang harus kita lakukan atau apa saja yang harus kita hitung ketika kita itu ingin mengkonversi kendaraan bahan bakar fosil ke gas seperti ini digambarkan. Jadi ada sebuah mobil ya, sebuah mobil kita pakai gasolin. Di dalam gasolin itu pasti ada harga bensin dan harga bensin tahunnya juga berbeda. Ada maintenance cost-nya, ada perbaikannya, jasa perbengkelan. Juga ada pajak tahunannya atau pajak 5 tahunan. Itu juga harus kita hitung. LPG itu juga sama. LPG itu selain ada biaya pembelian LPG, juga ada biaya untuk mengkonversi. Jadi konversi, biaya konverter kit sama jasa pemasangan itu harus dihitung. Dan biaya kilometer hampir sama dengan gasolin sama biaya pajaknya. Setelah itu outputnya itu adalah BEP, NPV, IRR, sama PP. Inilah yang dinamakan mempunyai nilai ekonomis ketika kita sudah tahu BEP, NPV, sama IRR, dan PP. Setelah pemodelan, kita harus tahu cara menghitungnya. Oh, tiga parameter utamanya NPV, IRR, dan PP ya. Itu ada perumusannya, di mana keuntungan bersih itu juga akan berhubungan dengan bunga selama berapa periode. Seumpama teman-teman semua itu ingin mengkonversi ya dengan perhitungan, saya ingin nih balik modalnya berapa periodenya. Saya pengennya periodenya sekitar 2 tahun, berarti periodenya 2 tahun atau sekitar 24 bulan. Itu. Setelah itu ada NPV, net present value-nya. Ya, net present value-nya juga harus kita hitung. Sama payback period-nya dari biaya investasinya atau biaya modalnya.
Nah, setelah menghitung semua itu, kita harus menentukan parameter yang tadi dari pemodelan. Jarak tempuh, konsumsi bahan bakar, harga bensin, harga LPG, gas, harga konverternya, sama jasa pemasangannya, eh, bensin, perawatan bensin dibandingkan perawatan LPG itu harus kita hitung semuanya. Seperti itu. Lalu outputnya ada 4 itu. Ya. Kalkulator di Excel itu bisa kita jadikan dalam satu Excel. Cuma kita bagi menjadi 3 sheet ya. Sama seperti yang kita pelajari untuk menghitung gaji karyawan ya. Kalau kita seumpama menjadi bos di suatu bengkel, kita menggaji karyawan itu juga sudah saya ajari sheet 1 apa, sheet 2 berapa, sheet 3 berapa. Dari mulai gaji karyawan, pendapatan karyawan berapa, tunjangannya berapa, itu kan sudah saya ajari di pertemuan sebelumnya, sebelum ATS. Jadi hampir sama kalkulatornya, juga ada sheet 1, sheet 2, sama sheet 3. Kita bagi saja sheet satunya yaitu ada BIP sama PP. Sedangkan si duanya ada NPV, si tiganya ada IRR. Ya, jadi penggunaannya nanti kita inputnya jadi ada kuning sama ini ya. Ini maksudnya apa? Jadi ini yang bisa kita rubah parameter inputnya ini yang dirubah. Jadi seumpama jenengan nih ada customer ya, customer itu ingin mengubah sepeda motor atau mobilnya ke LPG. Lah, teman-teman di sini harus tahu berapa jarak tempuh kendaraan per tahunnya. Nah, kendaraan per tahunnya itu jarak tempuhnya berapa? Yaitu berarti ada 30.000 seumpama di sini. Maka perkiraan konsumsinya nanti akan langsung muncul di sini. Nah, ini kita isi, kita berikan perumusan atau formulanya ya, formulanya di sini. Nanti ketemulah yaitu gambarnya break even point sama payback periodenya. Itu. Mari kita ulik satu-satu di sini. Nah, kalau NPV itu harus biaya modalnya. Jadi ketika modalnya 20 juta, bunga banknya berapa? Lah, bunga bank ini bisa ganti. Angsurannya berapa? Kalau seumpama angsurannya mau 5 tahun, berarti dia ada sekitar 60 bulan. Kalau mau 2 tahun berapa? Lah, nanti NPV di sini sudah langsung terdeteksi. Jadi enak sekali nih, berarti ini adalah si 2. Si tiganya adalah internal rate return-nya. Biaya modalnya sama, angsurannya sama ya 60 bulan. Keuntungannya berapa, terus nilai sisanya berapa. Nanti ketemulah grafiknya. Ini bunganya ya, interestnya sampai 30. Bisa diatur. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita buat seperti ini, nih. Kita buat seperti ini dan ini akan menjadi tugas nih. Jadi silakan membuat seperti ini biar jenengan langsung praktek, langsung bisa. Perkiraan jarak tempuhnya bisa dirubah-rubah nih, tidak harus 30 kilometer per tahun. Bisa saja dia kalau yang suka touring itu bisa sampai 50 boleh. Perkiraan konsumsi bahan bakarnya apakah 10 kilometer per liter ya silakan cek di masing-masing ini ya pribadi ya. Harga bensin sekarang berapa? Kalau pakai Pertalite 10.000, kalau pakai Pertamax 12.000 itu juga harus disesuaikan. Harga LPG ya di SPBU kalau di daerah Magelang ya sekitar mungkin kalau di toko-toko itu 25.000. Kalau di agen ya mungkin 23 atau selebihnya. Konverter kitnya silakan dicari di Google nggih. Jadi tidak langsung asumsi kayak gitu ya. Jadi silakan nanti dibuat seperti ini ya tugasnya dibuat seperti ini. Nanti untuk biaya konverter kitnya dan jasa pemasangannya, jasa pemasangan bisa jenengan asumsikan atau perkirakan. Dengan biaya konverter kitnya, semua biaya konverter kitnya atau harga konverter kitnya itu 15 juta. Terus jasa pemasangannya 200.000, berarti 15.200.000. Servis mobilnya berapa? Atau servis motornya berapa? Terus termasuk oli nggih, ini berapa kendaraan? Kalau sama tambah LPG termasuk oli berapa? Ini asumsi saja.
Nanti perkiraan outputnya ya, perkiraan konsumsi bahan bakar bisa dari 30.000 dibagi 10.000. Jadi ini sudah ada rumusannya. Terus yang biaya bahan bakar bensin dalam setahun itu bisa yang ini dari 3.000 dikalikan harga bensin di SPBU 9.000. LPG-nya juga sama dari 3.000, harga LPG-nya berapa? 5.100. Jadi silakan diikuti ini cara-caranya. Apakah akan menghasilkan BEP, PP, NPV seperti ini ya. Biaya modalnya bisa teman-teman ganti, bisa 20 juta atau bisa sekitar 17 juta. Itu nanti disesuaikan dengan biaya converter kit ya. Jangan sampai biaya converter kitnya 15 juta, jangan kasih cuma tapi modalnya 13 juta kayak gitu ya. Jadi nanti kan ya minus. Nah, jadi silakan dikerjakan ya net pressure value sampai dia ada IRR ya nanti ya. IRR, NPP, dan break, break even ya, break even point-nya. Jadi tugasnya adalah mencontek atau melakukan lagi, membuat ulang kalkulator kelayakan proyek kendaraan ya, konversi kendaraan dari bensin ke LPG. Ya, ini seperti ini, ada inputnya, ada outputnya. Nah, outputnya apa? Payback periodnya berapa? 21 bulan. Nah, ini rumus-rumusannya juga sudah ditunjukkan di sini. Net value-nya nanti berapa? IRR-nya nanti berapa? Jadi dimohon ya, nanti akan saya buatkan link IRR-nya berapa hampir sama dengan NPV-nya. Itu. Itu ya, nanti akan saya buatkan di Moka untuk mengumpulkan tugas ini dalam bentuk Excel. Jadi setiap orang pasti akan berbeda, tidak mungkin sama. Ya, kalau sama nanti akan nilai akan saya bagi dua. Mungkin itu saja untuk kuliah hari ini. Untuk yang Kamis depan akan saya lanjutkan tentang kalkulator upah restorasi mobil ya. Jadi kita akan mengupas tuntas mengenai Excel itu bisa dijadikan kalkulator apa tidak selain digunakan sebagai tugas menghitung skripsi. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.